Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kalian akan belajar bersama Bu Okta. Simak video ini dan kalian harus belajar fokus ya. Kita akan belajar di tema 4, yaitu sehat itu penting. Subtemanya, cara memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu melalui menyimak penjelasan guru pada video PPT ini, siswa dapat menyusun langkah-langkah dalam membuat gambar cerita. Setelah memahami langkah-langkah dalam membuat gambar cerita, siswa dapat membuat gambar cerita dengan tema menjaga kesehatan organ peredaran darah manusia. Tujuan yang lain yaitu melalui menyimak penjelasan guru pada video PPT ini, siswa dapat membuat pantun nasihat dengan tema menjaga kesehatan organ peredaran darah manusia. Yang keempat, melalui membaca pantun, siswa dapat menyimpulkan amanat yang terkandung dalam pantun tersebut. Yang kelima, setelah melakukan kegiatan presentasi, siswa dapat menyimpulkan cara menjaga kesehatan organ peredaran darah manusia. Yang terakhir, melalui menyimak penjelasan guru pada video PPT ini, siswa dapat membuat diagram alur jenis-jenis penyakit yang mengganggu sistem peredaran darah manusia. Sekarang kita belajar dari gambar cerita. Apa sih gambar cerita itu? Gambar cerita adalah gambar yang terdapat pada sebuah karya tulisan. Nah, fungsinya gambar cerita untuk memperjelas, menegaskan, dan memperindah suatu cerita. Bagaimana merancang gambar cerita? Sebelum membuat gambar, kita harus terlebih dahulu menentukan tema. Jika temanya sudah ditentukan, kita dapat mudah menentukan alur ceritanya. Agar dapat melakukannya, coba yuk ingat kembali langkah-langkah membuat gambar cerita. Langkah-langkah membuat gambar cerita. Pertama, menentukan ide atau gagasan. Yang kedua, membuat sketsa. Gunakan pensil ya. Yang ketiga, mewarnai. Ya, yang terakhir mewarnai yang bagus. Lihatlah contoh yang ada di layar. Ada gambarnya, ada teksnya. Inilah yang disebut gambar cerita. Tetapi kalian juga bisa perhatikan contoh ini. Ini tidak ada teksnya, tetapi kita bisa tahu temanya. Akibat tidak berhati-hati saat bersepeda. Karakter tokohnya, Tony memiliki sifat kurang hati-hati dan Dedi memiliki sifat penolong. Alur ceritanya, Tony tidak berhati-hati saat mengendarai sepeda. Sepeda Tony menabrak batu yang ada di jalan. Tony terjatuh dari sepeda. Dedi yang ada di dekat Tony segera menolong Tony. Nah, contoh gambar yang sesuai dengan cerita itu seperti yang kalian lihat di layar. Naik sepeda jatuh tersungkur. Ditolong teman yang baik hati. Ayo teman, kita bersyukur. Masih sehat sampai hari ini. Bu Okta bikin apa ya kalimat ini? Ya, ini adalah pantun. Kita akan belajar tentang pantun. Sebelumnya kalian harus tahu, tradisi berpantun biasanya dipentaskan loh pada upacara adat pernikahan. Tradisi berbalas pantun biasanya diadakan masyarakat Betawi di acara pernikahan. Biasanya disebut dengan tradisi palang pintu. Membuat pantun berdasarkan usia. Betul, berdasarkan usia pantun dibedakan menjadi 3. Pantun anak-anak, pantun orang muda, dan pantun orang tua. Perhatikan hal berikut ketika membuat pantun ya. Pertama, tentukan tema dulu. Yang kedua, tentukan jenis pantunnya. Yang ketiga, tentukan sajak pada bagian sampiran dan isi pantun. Membaca dan menjelaskan amanat pantun. Ya,
Pesan di dalam pantun itu ada di bagian baris ketiga dan keempat. Adapun langkah menentukan pesan amanatnya, pertama, baca isi pantun. Kedua, memahami isi pantun. Yang ketiga, menentukan pesannya sesuai isi pantun dengan bahasa yang mudah dipahami. Mengidentifikasi ciri dan jenis pantun. Yuk, amati pantun berikut. Hari Minggu pergi ke dokter gigi. Pergi ke dokter bersama Olga. Bangunlah pagi setiap hari. Jangan lupa berolahraga. Apa ciri pantun? Ayo kita lihat yuk. Ada berapa kalimat dalam satu bait ini? 1, 2, 3, 4. Ya, ciri pantun yaitu satu bait ada 4 baris. Sekarang kita lihat bagian kata di akhir kalimat. Ada kata gigi, ada kata gigi, huruf terakhirnya i, maka harus sama dengan kalimat ketiga yang paling belakang hurufnya hari, i. Kemudian Olga di bagian kalimat kedua, belakangnya huruf a, maka huruf keempat juga belakangnya a, yaitu berolahraga. Nah, meskipun huruf terakhirnya ia, namun sajak pantun diibaratkan bersajak ab. Nah, yang Bu Okta beri warna hijau ini ada di baris 1 dan kedua disebut sampir. Sedangkan yang berwarna orange ini di baris ketiga dan keempat disebut dengan isi. Itulah ciri-ciri pantun. Sekarang kita mengenal jenis pantun ya. Pantunnya masih sama seperti tadi. Hari Minggu pergi ke dokter gigi, pergi ke dokter bersama Olga. Bangunlah pagi setiap hari. Jangan lupa berolahraga. Nah, apa jenis pantun ini? Ya, ini adalah pantun nasihat. Membuat pantun nasihat, caranya ketika akan membuat pantun nasihat, tentukan dulu amanat atau pesannya dan nasihat yang ingin disampaikan terlebih dahulu. Ingat, jangan lupa perhatikan hal-hal penting tadi ya sebelum kamu membuat pantun. Sekarang kita coba yuk perhatikan contoh pantun berikut. Sebutkan ciri-cirinya ya. Ada pantun yaitu pergi berenang siang-siang, kolamnya ada di dekat taman. Hatiku senang juga riang mendapat hadiah dari teman. Nah, ciri-ciri pantunnya yaitu dalam satu bait ada 4 baris. Perhatikan huruf belakang di tiap barisnya. Ada huruf G, N, G, N. Meskipun hurufnya GN, sajak pantun diibaratkan yaitu bersajak AB. Sekarang kita hitung yuk suku katanya. Pergi berenang siang-siang. Ada berapa suku kata? Ya, suku kata pertama ada 9. Kita coba yuk suku kata pada kalimat kedua. Kolamnya ada di dekat taman. Ada berapa suku kata? Yuk, ada 10. Kalimat ketiga, kita hitung yuk suku katanya. Hatiku senang juga riang. Ada berapa suku kata? Ya, ada 9. Kalimat keempat yaitu mendapat hadiah dari teman. Ada berapa suku kata? Ya, pintar kalian. Ada 10 suku kata. Nah, itulah ciri-ciri dari pantun tersebut. Sekarang kita belajar mengidentifikasi isi, makna, dan amanat pantun. Perhatikan contohnya pantun berikut. Beli kue donat lalu ditata.
lalu dimakan wajahnya merah. Jagalah selalu jantung kita, jantung berguna, edarkan darah. Nah, berdasarkan isi pantunnya, ini adalah pantun nasihat. Karena amanatnya yaitu kita diharuskan menjaga kesehatan jantung. Karena jantung berguna untuk mengedarkan darah. Sekarang kita harus belajar cara mencegah gangguan kesehatan pada jantung dan pembuluh darah. Kalian tahu hipertensi, hipotensi, jantung koroner? Nah, penyakit-penyakit ini dapat dicegah dengan olahraga teratur, istirahat yang cukup, serta mengkonsumsi makanan berserat seperti sayur mayur dan buah-buahan. Ini adalah contoh dari hipotensi. Kondisi tekanan darah berada di bawah angka normal. Angka normalnya berapa sih? Angka normalnya adalah 120/80. Menghitungnya pakai tensimeter ya. Sedangkan hipertensi yaitu tingginya tekanan darah dari tekanan normal. Ini diakibatkan karena stres, makanan berlebihan, merokok, bahkan mungkin minum-minuman alkohol. Nah, diingat-ingat ya, kalau hipotensi itu tekanan darah rendah, kalau hipertensi adalah tekanan darah tinggi. Kalau yang ini contoh penyakit jantung koroner karena akibat penyumbatan pembuluh darah. Sedangkan yang ini adalah varises, pelebaran pembuluh balik di bagian betis karena terlalu lama berdiri atau bekerja menggunakan kaki. Penyakit ini akibatnya terjadi pemanjangan, pelebaran, dan berkeloknya pembuluh darah vena. Bagaimana cara mencegah varises? Ya, saat melakukan pendinginan atau meluruskan kaki setelah berolahraga agar aliran darahnya kembali lancar. Kalau ini ada orang lelah, lemas, pusing, mual, wajah pucat, tidak fokus. Ya, dia sakit apa? Sakit anemia. Tubuhnya kekurangan produksi sel darah merah akibat tubuhnya kekurangan zat besi. Makanya makanlah seperti bayam, kerang, kacang-kacangan, brokoli, tahu, agar kalian tidak sakit anemia. Wah, yang ini sakit apa ya? Kok ada anak kecil yang keluar darahnya lewat hidung? Ini adalah penyakit leukemia, sering disebut dengan kanker sel darah putih. Cara pencegahannya menerapkan pola hidup sehat ya. Nah, ini penyakit apa? Ini adalah penyakit hemofilia. Penyakit hemofilia adalah penyakit darah sukar membeku. Bayangkan darahnya sukar membeku. Penderita ini dapat kehilangan banyak darah hanya karena luka kecil. Penyakit ini adalah bersifat menurun keturunan. Jadi cara mencegahnya, gangguan ini tidak dapat diobati, tetapi dapat dicegah dengan menghindari pendarahan agar darah tidak terus mengalir. Ya, yang terakhir yaitu demam berdarah. Pencegahannya menjaga kebersihan lingkungan untuk membasmi sarang nyamuk. Nyamuk apa sih? Nyamuk Aedes aegypti. Nah, cara membasminya yaitu lakukan 3M. 1. Menguras tempat penampungan air. 2. Mengubur barang bekas. 3. Menutup tempat penampungan air. Ingat ya, cara menjaga kesehatan organ peredaran darah. 1. Beristirahat yang cukup. 2. Memilih makanan yang bergizi seimbang untuk dikonsumsi. Dan ketiga, olahragalah secara teratur. Terima kasih sudah mendengarkan video Bokta. Semoga bisa membantu kalian belajar hari ini.